Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Nurhaliza. Saya Nurul Fitria. Nah, di sini kita bakal ngejelasin tentang tutorial penggunaan website yang bisa dipakai buat evaluasi pembelajaran bahasa Arab, yaitu Crossword Labs. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke Google Chrome ya teman-teman. Terus kita cari Crossword Labs. Nih, yang ini kita klik. Nah, beginilah tampilannya. Terus kita mau nyari dulu punya orang lain buat kita isi. Kita cari misalkan bahasa Arab. Nah, bakalan banyak muncul teka-teki silang tentang bahasa Arab tuh. Banyak. Kita mau nyari yang ini, Quiz Arabic. Nah, ini sebenarnya sudah beberapa banyak yang kita isi, kan tetapi belum diisi semua sehingga kita mau ngisinya bareng-bareng bersama teman-teman. Mari kita mulai. Nih, kita bisa lihat tampilannya seperti ini. Ada clue-nya juga. Ini ada clue untuk menurun dan mendatar. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan mulai dari nomor 5 dulu ya. Ini bahasa Arabnya rajin. Jadi seperti ini ya teman-teman tampilannya. Jika jawaban kita benar, itu akan berwarna hijau. Namun, jika jawabannya salah, bisa dilihat itu ada contoh nomor 6, jawabannya tuh ada yang salah, maka dari itu si hurufnya berganti menjadi warna merah. Nah, kita mulai isi dulu semuanya ya. Nih, bahasa Arabnya itu rumah sakit. Nah, kita sesuaikan saja apakah dia menurun atau mendatar. Kita mengisi yang rumah sakit. Kemudian nomor 10, nama lain dari kata sifat dalam bahasa Arab. Oh iya, karena ini berbahasa Arab, jadi keyboard teman-teman emang harus diganti dulu bahasanya ke dalam bahasa Arab biar gampang ya teman-teman. Lanjut nomor 7, bahasa Arabnya tentara. Nah, kita mau nyoba disalahkan nih ini nomor 8-nya untuk mengetes berwarna merah atau tidak. Karena jawabannya kan kita salahkan ini, misalkan muhandisun, tapi hanya itu pakai H. Nih, jawabannya salah ya teman-teman. Kita lihat. Nah, berwarna merah. Jadi huruf yang salahnya itu akan berubah menjadi warna merah karena jawabannya itu tidak sesuai. Seperti itu. Ini hasilnya. Nah, kalau udah diedit kayak gimana? Jadi benar. Kalau jawabannya benar semua, kita bakal dapat bintang. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau tadi kita udah ngisi punya orang, terus sekarang kita coba bikin ya, bikin teka-teki silang sendiri. Terus di sini ada crossword puzzle title. Jadi kita masukin judul teka-teki yang mau kita bikin, kita isi aja bahasa Arab. Terus kita cari nih kata-kata apa yang mau kita jadiin teka-teki silang. Kita ambil contohnya yaitu yang pertama adalah kitabun. Terus ini diketik dulu aja jawaban-jawabannya. Terus yang kedua itu babun. Terus kita ambil contoh lain yaitu kursiun. Terus lanjut lagi ke kata samakun. Nah, ini perlu diperhatikan ya teman-teman. Kita tuh harus mencari huruf yang salah satunya ada yang sama dengan yang di atasnya. Jadi dari kitabun ke babun ada huruf ba,
dari ada juga huruf kaf, kursiun, kitabun. Terus ada juga huruf mim, bisamakun, dan misbahun. Nah, di sebelah kirinya kita isi jawabannya. Kalau di sebelah kanannya kita pakai buat clue-nya. Jadi ini tuh nanti bakal jadi si clue buat kita ngejawab teka-teki ini. Kayak bahasa Arabnya buku apa, bahasa Arabnya pintu apa, terus bahasa Arabnya kursi apa, terus lanjut bahasa Arabnya ikan itu apa, terus dan bahasa Arabnya lampu. Nah, ini sebenarnya bisa dipanjangin, nggak cuma harus satu kata doang. Bisa teman-teman tulis kayak misalnya bahasa Arab buku gitu. Ini kan cuma ditulis buku, pintu, kursi, ikan, dan lampu aja biar simple. Nah, kita ambil 5 contoh aja. Kalau misalnya kita mau lihat hasil teka-teki silang yang kita bikin, itu ada di bawahnya reviewnya. Nah, nanti kurang lebih bakal seperti ini. Terus itu ada tombol save and finish. Kita bisa save teka-teki itu. Nah, terus ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ini tuh kalau misalnya tadi kan udah aku jelasin ya, harus ada satu huruf yang sama. Kita ambil contoh kalau misalnya nggak ada huruf yang sama atau hurufnya beda semua dari yang di atas. Kita ambil contohnya apa ya, fa'ala. Coba kita ketik aja fa'ala. Nah, jadinya tuh bakal kayak gini. Jadi teka-teki silangnya tuh gak muncul karena ada satu kalimat atau satu kata yang gak nyambung ke kata-kata yang di atasnya. Huruf fa, huruf ain, dan huruf lam kan tidak ada ya di atasnya teman-teman. Jadi gak bisa gitu kalau misalnya dibikin teka-teki silang karena gak ada huruf yang sama. Terus kalau misalnya kita mau coba ubah juga, karena ini tadi bahasa Arabnya di pinggir kiri, kita coba pindahin ke pinggir kanan, apakah bisa atau tidak. Coba kita ketik dulu. Hasilnya pun akan tetap gak muncul gitu karena tidak sesuai dengan yang di atasnya gitu. Jadi kalau misalnya mau Arabnya di kiri, harus di kiri semua. Pun kalau misalnya mau jawabannya bahasa Indo, berarti bahasa Indonesianya yang di kiri, bahasa Arabnya yang di kanan. Tuh, jadi kita balikin lagi aja ke semula. Itu kita pakai kosakata lampu, yaitu misbahun, karena ada huruf mim ya di atasnya. Nah, hasilnya bakal ada di kayak di bawah ini. Terus di sini juga sebelum di save and finish ada privacy settingnya. Jadi itu bisa ada buat public, hidden, atau private. Buat public itu jadi artinya teka-teki silang ini bisa diakses, dilihat, dan dimainkan oleh siapapun yang nemuin judulnya gitu. Kayak tadi kan kita judulnya pakai bahasa Arab, nanti bakal ada tampil gitu si teka-teki silang ini. Nah, kalau hidden atau private itu hanya buat members only. Jadi kalau misalnya kita nge-share link, terus orang yang punya link itu yang cuma bisa akses gitu. Tapi buat hidden sama private ini berbayar ya teman-teman, gak gratis. Jadi kita cuma bisa pakai yang public. Coba kalau misalnya kita klik yang hidden, nah bakal muncul seperti ini teman-teman. Jadi gak bisa itu udah ada pembayarannya juga dengan harga sekian ya. Jadi kita pakainya yang gratis aja, yang public, yang free, yang bisa diakses buat semua orang. Nah, tampilannya bakal seperti ini. Nah, tampilannya udah seperti ini ya teman-teman. Gimana nih caranya kalau misalkan kita mau mengedit, misalkan ada yang salah nih. Nah, kita klik aja itu ada tombol edit. Nah, di sini kita bakal balik lagi ke settingan awal, ke hasil yang awal. Nah, seperti itu. Jadi bisa diedit ya teman-teman. Kemudian kalau misalkan kita menjadi admin nih, kita kan kreatornya di sini. Bisa
ngeklik yang insert. Jadi jawabannya itu bisa muncul seperti itu nih, bisa muncul dan bisa dihilangkan kembali. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini hasil karya kita. Nah, kalau misalkan mau di share, ini ada settingannya dulu nih sebelum di share nih. Ini fontnya bisa ditambah, bisa dikurang. Jadi nanti ada previewnya juga. Terus di sini box size-nya juga bisa ditambah atau dikurangi ukurannya gitu. Nanti bisa diperbesar atau diperkecil lagi, disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Seperti itu. Jadi nanti hasilnya juga akan sesuai dengan apa yang sudah kita atur di settingan ini. Kemudian nanti bisa diupdate hasilnya. Misalkan kita nih ada di 41 ukurannya, diupdate. Nah, seperti inilah kurang lebih tampilannya. Ini ukuran box size-nya 41, kurang lebih besarnya seperti ini. Kemudian kalau misalkan mau ditampilkan jawabannya tuh bisa diklik aja yang show wording-nya, update lagi. Nah, muncul si jawabannya, bakal muncul di bawah. Seperti itu ya teman-teman. Jika mau diatur lagi settingannya sebelum di share. Kemudian di sini ada pilihan untuk di print, bisa di print langsung, PDF maupun PNG. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kita mau PDF aja ya teman-teman, bisa langsung keunduh. Ini solusi buat jika di kelas itu nggak pada bawa HP. Nah, bisa kita print nih, sebagai guru kita print terus bagikan ke siswa untuk diisi teka-teki silangnya. Ini tinggal di print aja. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus linknya bisa di share. Nah, ini di sini ada pilihan share. Nah, bisa di share kemana aja nih, banyak, ada ke WhatsApp, Facebook, Gmail, dan lain-lain. Bisa dipilih aja. Dan kemudian ada copy, ini bisa di share karena kita bisa nge-share-nya tuh lewat link. Jadi linknya di copy aja seperti itu. Bisa langsung ke WhatsApp misalkan, linknya nanti ditaruh di WhatsApp atau ke grup misalkan. Kemudian di sini ada fitur tentang aplikasi ini. Ini ada penjelasan tentang aplikasi ini, mungkin bisa dibaca-baca aja ketentuan-ketentuannya, kelebihan kekurangannya mungkin. Nah, di sini juga ada fitur login. Kita bisa daftar aplikasi ini dulu, akan tetapi sebenarnya nggak perlu daftar juga, kita langsung bisa membuat teka-teki silangnya ataupun mengisi punya orang lain. Jadi sebenarnya ini untuk membership aja sih kalau misalkan mau login dan punya akun. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi tadi kan kita coba cari ya tentang bahasa Arab. Terus sebenarnya ini ada banyak ya temanya teman-teman. Jadi gak cuma bahasa Arab, banyak mata pelajaran yang bisa diakses juga tentang apapun, gak cuma mata pelajaran. Tapi kita coba ambil biologi ya, buat tampilan, buat cari tahu aja gitu apakah ada atau enggak. Nah, ini ada, coba kita klik aja. Sebenarnya di sini aku mau ngejelasin tentang kelebihan dan kekurangan Crossword Labs ini. Yang pertama itu kelebihannya mudah digunakan. Jadi kan tadi juga kita bisa lihat sendiri ya teman-teman, segampang itu gitu bikinnya. Kita pun bikin 5 soal itu buat cuma dalam waktu beberapa menit aja, dan kita gak perlu juga bikin kotak-kotak manual gitu, jadi udah otomatis dari sananya. Terus yang kedua kelebihannya yaitu gratis, karena tanpa teman-teman berlangganan atau menjadi member pun teman-teman bisa bikin teka-teki silang ini gitu. Terus yang ketiga juga tidak memerlukan pendaftaran, meskipun tadi ada fiturnya ya buat login, tapi tanpa login pun gitu, bahkan teman-teman udah bisa langsung bikin dan bisa di share gitu teka-teki silangnya, jadi gak usah daftar. Terus yang keempat itu dapat dibagikan secara online. Nah, ini sebenarnya tadi juga udah dikasih tahu gitu ya tutorialnya gimana cara membagikannya secara online. Lalu kalaupun teman-teman gak bisa membagikan secara online karena misalnya pembelajarannya tanpa gadget atau dan sebagainya, teman-teman bisa
mencetaknya gitu atau ngeprint si soal ini buat diisi sama muridnya. Jadi ditulis manual gitu menggunakan kertas dan pensil, jadi tinggal di print aja. Itu kelebihan yang kelima. Terus yang keenam, interaktif juga, soalnya misalnya teman-teman bisa udah bisa share link, itu kan murid-murid bisa isi lewat handphone masing-masing ya. Jadi ada interaksi, murid bisa langsung gitu ya ngisinya di websitenya sendiri. Tadi juga kan kalau misalnya betul itu dapat bintang gitu, jadi cukup interaktif. Nah, tapi selain itu ada juga kekurangannya, yaitu yang pertama, fiturnya terbatas kalau dalam versi gratis. Jadi kan tadi juga kalau misalnya gratis itu teman-teman gak bisa gak bisa setting kuisnya dalam bentuk private gitu. Jadi kuis yang teman-teman bikin itu bisa dilihat dan diakses sama semua orang. Terus yang kedua, desainnya itu cukup sederhana ya, karena bisa dilihat sendiri, kita gak ada fitur buat edit desain segala macam, jadi polos aja gini, gak bisa ganti warna atau ganti apapun, jadi cukup sederhana gitu ya. Terus yang ketiga ada keterbatasan teknis, jadi gak ada teknis canggih kayak misal siapa aja yang isinya, terus udah berapa yang isi, terus jawaban benar salahnya itu tidak ada ya teman-teman. Jadi hanya teka-teki silang berbentuk ini saja. Terus yang keempat, privasi dan keamanannya mungkin ada resiko ya terkait dengan privasi dan keamanannya, karena ini pun gratis gitu ya teman-teman. Terus mungkin segitu aja buat kekurangannya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan mengenai tutorial penggunaan Crossword Labs. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.